Halo guys, ketemu lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas apa akibatnya kalau Anda tidak ikut PPS. Ya, kayaknya sih belum ada video tentang masalah ini ya, tentang khusus spesifik tentang ini gitu. Kalau lu nggak ikut PPS, apa sih akibatnya? Gitu. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu guys, supaya nggak salah ya, bahwa semua video yang gue sampaikan di video ini, dan di seluruh Pajak Smart Universe ini, itu adalah pendapat pribadi gue 100% guys. Ya, ini bukanlah sebuah kajian akademis sama sekali, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena ini bersifat subjektif 100%. Dan walaupun gue seorang konsultan pajak resmi ya, tetapi semua isi video ini bukanlah video saran profesional konsultan pajak gitu guys. Ini istilahnya itu hanya ngobrol-ngobrol warung kopi aja sama kita gitu guys ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Gitu guys. Mohon teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam mengenai pajak, boleh silakan konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau kepada AR Anda. Karena AR Anda adalah petugas pajak yang dibayar sangat mahal oleh negara pakai uang Anda, uang pajak Anda untuk mengedukasi Anda dengan baik. Gitu guys. Atau Anda boleh telepon ke Kring Pajak 1.500-200 atau Kring PPS 1.500-008. Gitu guys. Oke. Sekarang kita akan bahas video hari ini khusus apa sih akibatnya kalau lu tidak ikut PPS. Atau lu ikut PPS tetapi masih ada yang belum dilaporkan atau disembunyikan lah istilahnya gitu. Oke, ada 3 kasus. Tapi panjang nih. Ada 3 kasus ya. Kasus pertama nih ya. Ada orang punya rumah tahun 2015. Contoh nih ya, punya rumah tahun 2015. Dia belum lapor nih rumahnya nih. Dia belum lapor di TA, belum lapor di SPT 2015. Kan seharusnya kan ini adalah objeknya PPS skema 1. Ya dong, skema 1 dong. Ya, tahun 2015 dia belum lapor. Tapi orang ini tidak ikut PPS skema 1. Atau dia ikut PPS skema 1, tetapi item yang ini, rumah ini, dia lupa laporkan. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Oke, paham ya guys? Punya rumah tahun 2015, dia tidak laporkan dan dia tidak ikut PPS skema 1. Apa akibatnya? Nah, di sini akan terpecah kedua kondisi. Oke, kasus 1 ada 2 kondisi. Kondisi pertama, kalau dia sudah ikut TA 2015. Kondisi kedua, kalau dia tidak ikut TA 2015. Oke, kondisi A. Kondisi yang pertama ya. Jika orang ini sudah ikut TA 2015, terus dia nggak ikut PPS skema 1, ada rumah nih belum dilaporkan, 2015. Apa yang terjadi? Maka berlaku Undang-Undang TA, Undang-Undang yang Undang-Undang nomor 11 tahun 2016. Undang-Undang TA berlaku bagi dia, yaitu pasal 11 ayat 1 dan ayat 3. Oke, gua akan bacakan ya, guys ya, supaya kita sama-sama biar bisa tahu. Oke, jadi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang TA ya, tentang pengampunan pajak itu di pasal 18 ya. Pasal 18 itu membahas mengenai bagaimana kalau orang itu nggak mengungkapkan sepenuhnya di TA. Oke. Ayat 1 dan ayat 3 itu berlaku bagi yang sudah ikut TA. Oke. Pasal 2 dan pasal 4, ayat 2 dan ayat 4 berlaku bagi yang tidak ikut TA. Oke, pasal 1 ayat 1 ayat 3 untuk yang sudah ikut TA, ayat 2 ayat 4 untuk yang tidak ikut TA. Oke. Sekarang kita lihat nih, ayat 1, pasal 18 ayat 1 ya. Dalam hal wajib pajak telah memperoleh surat keterangan, artinya dia sudah ikut TA 2015, tetapi masih ada yang belum dia laporkan, masih ada yang belum dia laporkan hartanya dan kemudian ditemukan. Ya dong. Kemudian ditemukan ada harta yang belum dilaporkan, maka harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukan. Paham dong, guys? Pada saat ditemukan, maka harta itu dianggap sebagai penghasilan. Kalau lu sudah ikut TA. Oke? Nah, yang ayat 3 adalah atas tambahan penghasilan seperti yang tadi itu, ya, dikenai pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang, yaitu yang 30% maksimal, ya, ditambah dengan kenaikan 200%. Oke? Jadi udah 30% dikaliin 200%, berarti 30 tambah 60, total 90%. Gitu. Oke? Jadi berlaku yang denda 200% itu. Nah, denda inilah yang dihilangkan oleh PPS skema 1. Gitu guys. Denda inilah yang diampuni di PPS skema 1. Kalau dia ungkapkan di skema 1.
Kalau dia tidak ungkapkan di skema 1, maka denda ini berlaku kalau dia sudah ikut yang TA 2015. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham, guys. Maaf kalau saya kurang menjelaskan dengan baik ya. Kondisi B, jika dia tidak ikut TA 2015. Oke, tadi kan kalau dia ikut TA 2015, dia tidak ungkapkan, di PPS pun tidak ikut, maka dia kena denda 200%. Oke, sekarang kondisi B, jika dia tidak ikut TA 2015, apa yang terjadi? Berlaku pasal 18 ayat 2 dan ayat 4. Oke, ayat 2 dan ayat 4. Gue bacakan ya. Di ayat 2 dibilang, dalam hal wajib pajak tidak ikut TA, oke, dan kemudian DJP menemukan, DJP menemukan ada harta yang belum dia laporkan, maka atas harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan, gitu. Oke, dan yang gua kasih warna, paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku. Artinya, kalau dia ditemukan paling lama dalam 3 tahun setelah undang-undang TA ini berlaku, maka dia dianggap sebagai tambahan penghasilan. Gitu, guys. Paham ya? Nah, kemudian kita ke pasal 4-nya. Atas tambahan penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, dikenakan pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, dikembalikan ke KUP. Yang dendanya maksimal, ya tarif progresif gitu seperti biasa. Gitu. Paham ya, guys? Tetapi di sini dibatasi maksimal 3 tahun. Artinya, kalau dalam 3 tahun tidak ditemukan hartanya, maka orang ini terbebas dari pasal ini. Itu pendapat gue pribadi, guys. Mudah-mudahan gue nggak tahu ya salah apa benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau salah, tolong teman-teman bisa dikoreksi ya di kolom komentar gitu. Nah inilah yang menjadi topik yang sangat hot dari kemarin-kemarin tuh. Sejak undang-undang ini pertama kali berlaku juga udah rame isu ini gitu loh. Nah, setelah PMK 196 terbit pun tidak ada kejelasan mengenai ini. Oke. Jadi kalau dia tidak ikut TA 2015, maka berlaku pasal ini. Artinya dalam 3 tahun setelah TA ini berlaku, tidak ditemukan hartanya, maka dia sudah terbebas dari pasal ini. Alias apa? Harta ini sudah tidak bisa dikenai denda yang ini. Gitu. Nah, sampai hari ini ditambah lagi dengan sikap DJP yang tidak tegas ya dalam menyikapi isu ini, jadinya makin ruwet gitu loh, makin ruwet. Makin banyak ide-ide yang berkeliaran di luar sana gitu. Nah, sekarang gue coba. Banyak orang yang masih berpendapat bahwa harta itu, ya maksudnya orang yang tidak ikut TA 2015, kemudian ada harta 2015, banyak orang berspekulasi, mesti ikut ke PPS skema 1 atau skema 2, atau PPS, atau bayar pajak seperti biasa, atau bagaimana gitu. Sedangkan di website DJP cuma dibilang tidak dilarang ikut skema 1. Oke, sekarang gue akan jelaskan nih guys. Kita coba lihat berbagai skenario. Oke, skenarionya. Bagaimana kalau gua punya harta 2015 dan gua belum ikut TA yang pertama? Skenarionya ya. Pertama, gua laporkan di PPS skema 1. Ini salah. Ini melanggar undang-undang. Kenapa? Di undang-undang jelas dikatakan PPS skema 1 hanya untuk yang alumni peserta TA 2015. Gitu. Jadi gua melanggar undang-undang. Artinya apa? Suket yang gua udah dapat ini potensi bisa dibatalkan oleh DJP. Gitu, karena melanggar undang-undang. Karena jelas-jelas gua melanggar undang-undang gitu. Gua mengikuti skema 1 padahal gua tidak ikut yang TA 2015. Itu pelanggaran undang-undang. Dan suket gua bisa dibatalkan. Oke, berarti ini nggak masuk nih. Nah, skenario kedua, gua laporkan aja deh ke PPS skema 2. PPS yang kebijakan 2. Salah juga melanggar undang-undang. Kenapa? Karena jelas-jelas ini harta yang diperoleh bukan 2016 ke 2020. Ini adalah harta 2015. Gitu. Jadi melanggar undang-undang. Artinya apa? Suket PPS gua berpotensi dibatalkan. Bahaya sekali. Ya kan? Nah, jadi PPS skema 1 salah, PPS skema 2 juga salah. Pas final. Gua mau ikut pas final deh setelah bulan Juni, nanti di tanggal 1 Juli gitu. Nggak masuk juga guys. Kenapa? Karena pas final itu hanya menerangkan lebih lanjut mengenai undang-undang TA. Gitu. Pas final itu hanyalah TA kesempatan kedua istilahnya gitu loh. Jadi pas final hanya melanjutkan undang-undang TA yang sama juga ada kadaluarsa 3 tahunnya gitu. Dimana kalau harta ini tidak ditemukan selama 3 tahun setelah undang-undang TA berlaku, nggak bisa masuk pas final. Gitu. Oke, by the way, ini harta bukan harta yang ditemukan ya guys, bukan. Ini harta yang mau diungkapkan dengan mandiri oleh si wajib pajak di tahun ini atau di PPS ini.
Gitu. Jadi, PPS skema 1 nggak dapat, skema 2 nggak bisa, kemudian PPS juga salah. Kemudian, apakah dia terkena denda 200% Undang-Undang TA? Juga nggak masuk. Kenapa? Dia bukan peserta TA. Oke, hanya peserta TA lah yang diikat dengan undang-undang yang 200% itu. Jadi nggak kena. Gitu. Kemudian, kalau gua mau bayar sendiri, gua mau oke deh, gua masukin harta ini gua bayar sendiri di tahun 2015 contohnya. Udah nggak bisa juga. Kenapa? Karena gua nggak bisa pembetulan. Kan gua mau ke PPS nih yang skema 2. Gua nggak bisa pembetulan SPT. Gitu. Jadi kebentrok sana bentrok sini, semua kebentrok, nggak bisa masuk gitu loh. Oke. Lagi pula kalau gua mau diperiksa juga nggak bisa, sudah lewat 5 tahun kedaluarsa pemeriksaan. Gitu. Jadi bentrok kemana-mana nggak bisa masuk. Untuk orang seperti ini, harta ini nggak bisa masuk kemana-mana, nggak bisa kena di PPh di undang-undang manapun. Gitu. Oke. Nah, hari ini gua tanya ke DJP, jawabannya juga menarik nih guys. Jadi gue sudah posting di Instagram ya. Jadi hari ini jalan terakhir adalah DJP mau kenain pidana. Nah, ini jalan terakhir nih. Ini ultimatum, ini bom atom nih. Oke. Kenapa? Karena pidana itu kan kadaluarsa 10 tahun. Jadi masih masuk nih 2015. Oke. Kalau lu lihat Instagram gua, lu akan tahu di situ. Oke. Gua langsung bikin di sini juga deh. Jadi gue chatting kepada Kering PPS ya. Kering PPS. Nah, ini malah diancam pidana gitu. Gua nanya gini, ada orang yang bilang harta 15 itu tidak bisa langsung masuk SPT 2021. Nih, ada orang berpendapat seperti itu. Nah, dengan alasan sudah kadaluarsa penagihan 5 tahun dan juga kadaluarsa TA yang 3 tahun. Gimana pendapat ini, Pak? Gue tanya. Oke. Nah, besoknya dijawab. Tadi pagi dijawab. Selamat pagi gitu. Terkait program PPS, yaitu hak gitu. Anda boleh pergunakan, boleh nggak pergunakan. Nah, tapi perlu diperhatikan, dibilang. Perlu diperhatikan. Dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa dalam hal DJP menemukan data dan atau keterangan yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana perpajakan, maka atas indikasi tersebut dapat dilakukan tindakan penyidikan. Oke, meskipun kadaluarsa penetapan pajak telah melampaui, tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Udah, gitu doang. Jadi ini ancaman pidana ya, ancaman pidana. Jadi bisa terjadi gitu loh guys. Nah, menurut gua ini blunder ya, ini cilaka guys. Kalau DJP sudah punya mindset seperti ini itu cilaka, ini blunder gitu. Gua akan jelaskan pendapat gua ya, argumen gua gitu. Ini yang gua sebut sebagai cara preman. Oke, cara preman. Kenapa cara preman? Anggap gue seorang preman gitu. Gue mau berdebat kalah nih sama lu. Gue nggak bisa menang debat sama lu. Tapi karena tangan gue kuat, gue tampol lu. Mati lu. Gitu. Oke? Gue tonjok lu. Gitu. Itu cara preman. Gitu loh. Cara-cara seperti ini seharusnya itu udah dihentikan dari sejak bertahun-tahun yang lalu. Gitu guys. Oke? Jadi jangan dikit-dikit orang diancam pidana gitu. Dikit-dikit diancam mau bukper lagi dikit-dikit gitu loh. Padahal kan sesungguhnya tidak ada dasar atau ada alasan yang kuat untuk orang bisa dipidana gara-gara ini gitu. Oke. Nah, negara kita ini ya sudah bertahun-tahun kita melaksanakan reformasi pajak oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi gitu. Reformasi pajak itu makan biaya sangat besar sekali, pelatihannya luar biasa besar dan visi misi itu jangka panjang gitu ya. Nah, salah satu yang dikedepankan dalam reformasi pajak adalah upaya persuasif. Gitu, upaya persuasif dibandingkan dengan penindakan yang keras. Oke? Supaya apa? Supaya DJP itu wajahnya jadi baik, nggak buruk gitu loh. Kalau dulu ya DJP itu segitu kerasnya, datang langsung diobrak-abrik kantornya, langsung dipidana dan sebagainya gitu. Sekarang kan enggak. Sekarang kan udah jauh lebih baik kan? Gitu. Supaya apa? Supaya orang nggak takut gitu loh. Supaya wajib pajak itu nggak merasa takut dengan petugas pajak. Supaya AR bisa jadi ramah, jadi teman bagi wajib pajak gitu loh. Nah, sejauh ini sudah cukup bagus bergeraknya, sudah cukup bagus reformasi pajak ini gitu loh. Nah, tapi ketika sekarang ini nih, ketika undang-undang dan PMK ini berpihak kepada wajib pajak, nah gara-gara loophole-nya sendiri, gara-gara gray area di undang-undang itu sendiri gitu, malahan DJP berbalik sekarang, berbalik mau mengancam ke arah pidana gitu. Nah, ini capek deh gitu. Sekarang di saat wajib pajak udah mulai mau patuh, kan ada PPS nih, orang mulai aware, orang mulai sadar, dan dia mau patuh nih, mau jadi orang jujur nih. Oke, gue mau lapor semua harta gue. Oke, nah kebetulan dia nggak ikut TA yang 2015. Kebetulan nih, dan kebetulan harta 2015 itu sudah tidak bisa dikenai pajak di undang-undang manapun yang perdata nih ya. Gitu. Nah, tapi DJP masih nggak rela nih melewatkan wajib pajak ini.
gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya larinya ke pidana, diancam ke pidana gitu kan. Kacau kalau cara bernegara seperti ini tuh kacau gitu. Jangan dikit-dikit orang diancam ke pidana, diancam ke uper, enggak lah gitu. Kita coba cari undang-undangnya. Memang kalau emang nggak ada ya sudah gitu. Kalau emang nggak ada potensi pidana, potensi undang-undang yang bisa dikenain, ya udah nggak apa-apa gitu. Dipersilakan saja harusnya gitu sih. Nah, by the way guys, terus terang ya, secara pribadi, gua sih secara pribadi mendukung wajib pajak untuk ikut PPS saja. PPS skema 1 lah minimal lu bayar 8% kan supaya nyumbang buat negara juga gitu. Tapi poinnya adalah wajib pajak perlu diedukasi dengan baik dan benar tentang hukum, tentang undang-undang gitu loh. Oke? Dia perlu tahu, wajib pajak perlu tahu bahwa harta yang 2015 dan tidak ikut TA itu sudah bukan objek perdata untuk PPh, untuk undang-undang manapun. Wajib pajak perlu dikasih tahu itu gitu, perlu paham hal ini gitu loh. Nah, sehingga wajib pajak dipersilakan saja, lu mau pilih aja, mau pilih mana gitu, mau PPS 1, PPS 2, pasien dan sebagainya, silakan dipilih gitu. Atau langsung masuk ke SPT 2021, silakan aja. Karena memang sudah tidak ada undang-undang yang bisa ngikat ini. Gitu. Itu poin gua gitu guys ya. Oke, cukup mengenai pidana pajak ya, cukup ya mengenai bukper itu. Nanti gua akan bahas khusus satu video khusus mengenai spesial tentang bukper. Itu nanti deh. Oke, tadi kan gue bilang ada 3 kasus. Kasus pertama tadi yang tahun 2015, ada 2 kondisi. Sekarang kasus kedua. Kasus kedua ada rumah tahun 2020. Oke, dia belum lapor nih ke SPT 2020. Seharusnya kan dia ikut PPS yang skema 2. Ya dong, skema 2. Oke. Nah, orang ini sudah ikut PPS skema 2, tetapi rumah ini lupa dia laporkan. Oke, tahun 2020 ada rumah dia belum lapor, dia sudah ikut PPS skema 2, tapi lupa dilaporkan rumah ini. Apa akibatnya? Nah, akibatnya berlaku PMK 196 pasal 9. Oke, gue bacakan nih ya. PMK 196 pasal 9. Oke. Ngomongnya seperti ini nih. Dalam hal DJP menemukan data dan atau keterangan mengenai harta yang belum diungkapkan dalam PPS, ya. A. Nilai harta bersih itu dianggap sebagai penghasilan tahun 2022. B. Terhadap penghasilan itu ada 2 hal, kena 30%, yang kedua kena sanksi KUP. Sanksi KUP, oke, yang 2% per bulan gitu, atau sekarang rate-nya mungkin 1 lebih per bulan gitu. Oke. Jadi kalau ada rumah 2020, Anda ikut PPS skema 2, tetapi nggak dilaporkan rumah ini, kenanya 30% plus KUP. Oke? Tapi PPS Anda sudah aman, suket Anda sudah aman, tidak akan dibatalkan gara-gara ini, tidak ya. Dan Anda tidak akan diperiksa juga. Ini ditemukan langsung terbit SKPKB. Gitu, tinggal dibayar, nggak ada masalah juga. Gitu. Oke, paham ya guys? Jadi, kalau ada rumah 2022, Anda ikut PPS tapi tidak dilaporkan rumah ini, maka kena 30% plus denda KUP. Itu doang, sederhana, nggak sulit kok. Jadi nggak usah khawatir juga, gitu. Tinggal siap-siap 30% aja beres, gitu. Nah, kasus 3, kasus yang terakhir. Ada rumah tahun 2020, oke, belum dilaporkan, kayak tadi. Nah, kan seharusnya dia ikut ke PPS skema 2. Nah, dalam kasus ini, Anda sama sekali tidak ikut skema 2, tidak ikut PPS yang kebijakan 2. Apa akibatnya? Nah, akibatnya bukan denda yang tadi, bukan yang 30%, bukan. Tetapi berlaku kembali Undang-Undang KUP seperti biasa. Yang dimana Anda kena tarif progresif, seperti biasa. Gitu, guys. Oke, paham ya teman-teman? Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi, pas final adalah TA kesempatan kedua. Gitu. Pas final tidak mengubah esensi apapun dari TA itu sendiri. Sehingga pas final juga kembali ada ketentuan mengenai 3 tahun itu. Jadi 3 tahun setelah Undang-Undang TA berlaku, kalau harta itu tidak ditemukan, maka dia sudah bukan objek PPS, bukan objek pas final dan bukan objek TA juga. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya, PPS skema 1, jika tidak ikut, kembali ke Undang-Undang TA, yaitu yang denda 200% kalau dia ikut TA, dan kembali ke Undang-Undang KUP yang kalau dia tidak ikut TA, tetapi ada batas 3 tahun. Oke, PPS yang skema 2, kalau Anda tidak ikut, maka kembali ke Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPH seperti biasa. Gitu, guys. Oke, mudah-mudahan ini masuk akal ya, guys. Masuk di teman-teman ya. Dan by the way, gue bisa salah. Juga. Mudah-mudahan gue betul ya. Kalau ada yang salah, tolong teman-teman boleh ditambahin, boleh dibantah, boleh dikasih saran dan komentar di kolom komentarnya, guys. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus jadi diskusi yang menarik buat kita semua.
Oke, terima kasih.